Namun, saat ini Wu Chen dipenuhi dengan kekuatan teratai neraka. Api hitam yang mengerikan itu terus menyala, memiliki daya rusak yang mengerikan. Bahkan tubuh Hiu Macan tidak sanggup menahan api teratai neraka. Bang! Serangan Hiu Macan itu mengenai pedang Wu Chen, api hitam itu langsung berkibar, hanya bertahan sesaat, dan dinyatakan hancur. Apa? Hiu Macan membelalakkan matanya lebar-lebar dan melihat semua ini, penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat? Pada saat ini, karena invasi teratai neraka, separuh tubuh Wu Chen berubah menjadi hitam. Di wajah kirinya, ada bunga teratai hitam, udara hitam, yang terus-menerus mekar menjadi api hitam, dan terbakar. Mati saja untukku. Wu Chen Shen tersenyum dingin, suaranya dingin dan menusuk, seperti berasal dari kedalaman neraka, yang membuat orang bergidik. Kemudian, dia mengangkat pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Kekuatan pisau ini bahkan lebih ganas dan tirani daripada yang sebelumnya. Pada awalnya, api hitam menyala. Kekuatan teror. Memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mundur. Api hitam yang mengerikan seperti itu, bahkan jika sekuat Hiu Macan, tidak berani melawannya, dan segera mundur. Adapun orang-orang hiu putih lainnya, mereka bahkan lebih takut hingga ekstrim. Ketika mereka melihat Hiu Macan mundur, mereka bahkan lebih takut. Mereka berlari gila-gilaan ke empat arah dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat api hitam di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, itu terbang dan terbakar, berubah menjadi batas api yang kuat, yang menyebar ke seluruh ruang dalam jarak 10 kaki dari alun-alun. Dan memblokir ruang laut ini, sehingga tidak ada yang bisa keluar. Ah! Mereka berteriak, api hitam, api yang membumbung tinggi, kekuatan api yang mengerikan, tanpa ampun menghancurkan tubuh mereka, untuk menghancurkan tubuh mereka. Hiu Macan juga merasakan sakit, api yang tak berujung, dan bergegas menghampirinya dengan marah. Dia dengan putus asa mendesak kekuatannya sendiri untuk menghentikan api hitam itu. Namun, dia menemukan bahwa api hitam itu sangat mendominasi, yang tidak hanya dapat melukai tubuhnya, tetapi juga kekuatan spiritual tubuhnya dapat diserap dan dilarutkan, dan dibakar menjadi kehampaan. Tidak. Tiba-tiba, dia akhirnya menyadari keseriusan masalahnya. Hegemoni api hitam Wu Chen jelas jauh di luar imajinasinya. Pada saat ini, sebuah bilah pedang yang mengerikan menghampirinya. Bilah pedang ini sangat menakutkan dan kuat. Saat dihantam, bilah pedang itu mengeluarkan api hitam yang berkobar. Api itu membakar dan ingin membunuhnya. Namun, Hiu Macan tidak mau ditangkap. Ia meraung marah dan mengeluarkan napas yang kuat. Napas itu langsung mengalir keluar menjadi pilar cahaya yang kuat dan kekuatan yang dahsyat, yang tiba-tiba meletus. Membawa kekuatan guntur, ia menyerbu dengan ganas dan menghadapi bilah pedang Wu Chen yang mengerikan. Bang! Itu adalah tabrakan besar lainnya dari kekuatan absolut, kolom cahaya yang ganas, dan ki pedang yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan satu sama lain. Seketika, kekuatan yang dahsyat meletus dari titik benturan, berguling ke segala arah. Menghalangi, Hiu Macan melihat ke atas ke tengah, energi yang sangat besar tampaknya terhalang, jantungnya sedikit rileks, terlihat seperti ini, kekuatan api hitam tidak terlalu kuat. Namun, sebelum batu besar di hatinya jatuh, ia terkejut melihat ada retakan di kolom cahayanya. Apa? Mata Hiu Macan itu membelalak, dan pupilnya mengecil. Melihat semua ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka selalu dikenal karena kekuatan mereka dan menggunakannya untuk menekan orang. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa suatu hari, mereka akan ditekan oleh kekuatan orang lain. Api hitam, tank terbakar, terus-menerus mengikis kolom cahaya, segera, kolom cahaya tidak dapat bertahan, benar-benar retak, menjadi hujan cahaya, radiasi. Pada saat ini, Wu Chen melihat Hiu Macan, tersenyum dingin, mengangkat pisau pembunuh naga, dan menebasnya dengan keras. Hiu Macan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan serangannya tidak berpengaruh padanya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan lari, kamu tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Namun, dia ingin melarikan diri. Tidak ada kesempatan baginya, karena ruang di sekitarnya telah diblokir oleh kekuatan Wu Chen.
Api hitam, yang terus menyala, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Sebuah pisau mengerikan akhirnya jatuh pada hiu macan. Dengan kekuatan besar, itu segera menjatuhkannya. Hiu macan itu membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa darah besar. Ia menderita luka yang mengerikan. Namun, baginya, pedang ini bukanlah kuncinya. Kuncinya terletak pada api hitam yang terkandung dalam gas pedang itu. Daya rusaknya sangat mengerikan. Kekuatan mengerikan itu langsung menggerogoti seluruh tubuhnya dan membakar dengan hebat. Ah! Hiu macan itu terus meraung dan menjerit melengking. Seluruh tubuhnya ditutupi dan dililit oleh api hitam. Api hitam itu sangat mengerikan. Bahkan jika ia memiliki tubuh hiu putih yang kuat, ia tidak dapat menahan api itu. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang hiu putih lainnya membuat jeritan melengking. Mereka ditutupi dengan api hitam, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya dapat dihancurkan oleh kekuatan ini, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Kekuatan neraka. Wu Chen masih tidak memedulikannya. Wu Chen. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba berlarian dan tercengang melihat apa yang terjadi di sini. Di sini kacau balau. Ada potongan-potongan mayat di mana-mana. Kelihatannya seperti neraka. Wu Chen, kau. Liu Zi juga mendongak dan melihat Wu Chen. Pada saat ini, Wu Chen dikelilingi oleh api hitam, yang dipenuhi dengan napas yang kuat, seperti utusan neraka, membuat orang menggigil. Harimau. Pada saat ini, orang-orang hiu putih juga bergegas melihat mayat-mayat di sekitar mereka. Mereka sangat marah. Orang-orang ini semua adalah tokoh elit dari keluarga hiu putih mereka, semuanya memiliki bakat luar biasa dan prestasi yang kuat. Sekarang mereka semua mati di sini. Ini adalah kerugian besar bagi keluarga hiu putih mereka. Kamu berani membunuh orang-orang hiu putihku dan mencari kematian. Dengan raungan, hiu burung segera bergegas mendekat. Hampir dapat dipastikan bahwa orang-orang ini dibunuh oleh Wu Chen. Bunuh. Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya, api hitam, menyala, kekuatan pembunuh yang mengerikan, keluar dengan liar. Memegang pisau pembunuh naga dan menebasnya secara langsung. Ki pedang yang kuat mengalir keluar dalam sekejap, seperti ombak, menyapu dan menenggelamkan burung dan hiu. Ah! Hiu burung menjerit, dan terkena kekuatan yang kuat. Tubuhnya terus-menerus bergetar, dan api hitam membakar tubuhnya. Jeritan melengking terus-menerus keluar, yang membuat tulang rambutnya berdiri tegak. Di sini, Liu Zi, Wang Haifeng, dan Sui Ying saling berpandangan dan membaca arti kengerian dari mata masing-masing. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa mayat-mayat di sekitar mereka mati di tangan Wu Chen. Namun sekarang, Wu Chen telah membelah hiu burung itu dengan pisau, jadi mereka tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Wu Chen terlalu mengerikan. Kakak burung. Melihat Wu Chen juga membunuh hiu burung itu, dan kemudian melihat mayat-mayat lain di sekitar, orang-orang hiu putih lainnya semuanya ketakutan, dan hawa dingin keluar dari tubuh mereka, dingin dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Wu Chen melihat mereka, matanya penuh dengan dingin. Dia tersenyum ringan, menjabat tangannya, dan napas yang kuat keluar untuk membunuh mereka. Orang-orang ini, dia tidak akan melepaskannya, kita harus membunuh mereka. Melihat serangan Wu Chen pada mereka, wajah beberapa orang berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, mereka lari dengan cepat. Bahkan hiu macan dan hiu burung bukanlah lawan Wu Chen, apalagi mereka, dan bahkan lebih tidak mungkin mereka adalah lawannya. Namun, kekuatan Wu Chen saat ini sudah luar biasa sejak lama. Ia telah diresapi dengan kekuatan dahsyat oleh teratai neraka-neraka, yang telah membuatnya sepenuhnya berubah menjadi dewa kematian neraka dan dengan kejam menuai nyawa semua orang. Ah! Mereka berteriak dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kekuatan Wu Chen terlalu kuat untuk ditanggung. Segera, orang-orang ini juga dibunuh oleh Wu Chen. Bahkan roh binatang buas itu tidak melarikan diri. Mereka dibunuh secara langsung. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Melihat semua ini, Liu Zi dan orang lain tidak bisa menahan napas. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Tiba-tiba, seluruh tubuh mereka bergetar, dan mereka melihat sepasang mata dingin menyapu mereka. Mata itu, dingin dan menusuk, tidak lagi mengandung suhu apapun, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka.
Ketiganya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka berani bertaruh bahwa Wu Chen bukan lagi orang yang mereka kenal. Dia benar-benar berubah menjadi iblis neraka. Bunuh mereka. Hell Lotus memberi Wu Chen perintah. Tidak ada dari orang-orang ini yang bisa hidup. Mereka harus mati. Aku tidak. Wu Chen memaksakan sepatah kata, dan kesadaran yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini adalah saudara yang sama dengannya, dan dia tidak boleh memulai dengan mereka. Apa, aku bisa menolak keinginanku? Hell Lotus membuka mata, tidak percaya, awalnya berpikir, kesadaran Wu Chen telah sepenuhnya ditekan oleh keinginannya, yang tahu tidak sepenuhnya ditekan. Seketika, kekuatan yang lebih kuat menyerbu ke dalam tubuh Wu Chen. Api yang berterbangan, terbakar dengan ganas, mempercepat korosi keinginan Wu Chen. Pada saat ini, dia ingin mengambil inisiatif dari tubuh Wu Chen. Begitu mulut Wu Chen ditarik, teratai neraka ingin mengambil tubuhnya. Itu sama sekali bukan yang seharusnya kita pikirkan. Siapa dia? Ramuan tertinggi. Situasi seperti apa yang belum terpenuhi? Tidak ada yang bisa mengambil tubuhnya. Teratai neraka, apakah kamu ingin bertarung? Aku akan mencari tempat. Mari kita bertarung dengan baik. Memegang pisau jagal naga, bentuk tubuh Wu Chen bergegas dan menghilang dalam sekejap mata. Medan perang antara dia dan teratai neraka tidak akan ada di sini, karena dia takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Akhirnya hilang. Melihat kepergian Wu Chen, ketiga orang itu merasa lega. Dia terlalu mengerikan. Dia sebanding dengan iblis neraka. Kekuatannya mengerikan dan caranya ganas dan kejam. Bahkan mereka ingin melakukannya untuk sementara waktu. Keberadaan yang mengerikan seperti itu, mereka sekarang berpikir, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Wang Haifeng, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku tidak perlu memikirkannya. Wu Chen pasti dirasuki oleh suatu kekuatan jahat. Kekuatan jahat yang kuat itulah yang membuatnya sangat kejam dan haus darah. Wang Haifeng berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu kakak senior Yulan kembali. Sekarang Wu Chen dirasuki oleh kekuatan jahat dan menjadi haus darah. Bahkan orang-orang hiu putih bukanlah lawannya. Mereka dibantai tanpa ampun, apalagi mereka. Pasti hanya ada satu dari mereka yang naik turun, yaitu kematian. Liu Zi dan Sui Ying juga tidak memiliki pendapat. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan cara lain. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat, jatuh, mengejutkan tiga orang dengan lompatan besar. Pikir Wu Chen telah kembali, sampai suara yang dikenalnya terdengar. Sui Ying menoleh ke belakang dan sangat senang. Itu Xia Yulan, kakak senior Yulan. Mereka juga sangat senang melihat Xia Yulan, Liu Zi dan Wang Haifeng, dan hati mereka yang semula hancur total. Mengapa kau di sini, Wu Chen? Xia Yulan melihat sekelilingnya. Tanah penuh dengan mayat dan anggota tubuh yang patah. Dia ada di mana-mana. Dia ketakutan. Kau tidak perlu memikirkannya. Ada pertempuran yang mengerikan di sini. Kakak senior Yulan, Wu Chen, dia. Sui Ying tersedak. Dia berbicara sebentar-sebentar. Beberapa tidak dapat berbicara. Ada apa dengannya? Cepat katakan padaku. Ada apa dengan Wu Chen? Hati Xia Yulan terkejut, dan tiba-tiba semacam firasat lahir. Apakah Wu Chen sudah mati? Liu Zi berkata, kakak senior Yulan, Wu Chen tampaknya telah dikendalikan oleh kekuatan jahat. Sekarang sangat berbahaya. Apa? Xia Yulan terkejut dan kehilangan warna, apa yang menyusup ke dalam tubuhnya. Saya tidak tahu, kami hanya melihat sesuatu seperti teratai hitam di wajah kirinya. Wang Haifeng. Sesuatu seperti teratai. Ada begitu banyak sesuatu seperti teratai di anggrek musim panas. Tidak ada cara untuk membedakannya. Ada gejala lain. Liu Zi juga berkata, api hitam, dia keluar dari api hitam, kekuatannya sangat mengerikan. Api hitam, tubuh Xia Yulan tiba-tiba bergetar, api hitam, baginya, itu tidak asing, teratai neraka. Api hitam, teratai. Xia Yulan segera berspekulasi bahwa ini adalah teratai neraka, sama sekali tidak salah. Ada apa? Bukankah teratai neraka menghilang? Bagaimana bisa muncul di Wu Chen? Suatu kali, dia dan Wu Chen pergi ke Tanah Suci Tianshuan bersama-sama, pergi ke medan perang kuno yang misterius itu, dan mengetahui keberadaan teratai neraka.
Namun kemudian, Wu Chen kembali ke rumah sakit Bei Chen dan mengatakan bahwa teratai neraka telah menghilang dengan kematian Xuan Mo. Sekarang bagaimana itu bisa muncul di Wu Chen? Apakah Wu Chen berbohong, sengaja tidak memberi tahu mereka, atau apakah dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan teratai neraka padanya? Setelah memikirkannya, Xia Yulan berpikir bahwa kemungkinan kedua cukup besar. Dia sangat jelas tentang kelicikan teratai neraka, dia selalu suka bersembunyi di tubuh orang, sampai waktu tertentu, dan kemudian menyerangnya untuk merebut tubuh orang. Hal-hal jahat seperti teratai neraka begitu mengerikan sehingga tidak ada yang mau melekat padanya. Siapapun yang melihatnya akan segera menjauh darinya dan tidak pernah mendekatinya. Ke arah mana Wu Chen pergi? Sui Ying menunjuk ke depan dan berkata, "Kakak senior Yulan, dia sudah pergi ke sana." "Apa yang kamu? Tunggu, cepatlah." Wu Chen adalah jenius tak tertandingi di halaman Bei Chen mereka, dengan bakat yang luar biasa, tidak ada yang berharap dia akan muncul apapun. "Ya, kakak senior Yulan." Keempatnya segera mengejar, dan sama sekali tidak peduli dengan istirahat. Saat ini, yang terpenting adalah menemukan Wu Chen. Untuk hal-hal lain, tunggu sampai Anda menemukannya. Laut dalam, sebuah gua, Wu Chen duduk di sini, memurnikan tubuh teratai neraka. Anak ini, bagaimana tekadnya bisa begitu kuat? Teratai neraka Anda semakin terkejut, dia menemukan bahwa tekad Wu Chen sangat ulet, bahkan jika kekuatannya saat ini telah sepenuhnya melampauinya, masih tidak dapat merebut tubuhnya. Hell Lotus, jika kita bertarung seperti ini lagi, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Mengapa kita tidak bertarung? Ini adalah laut dalam, air laut di sekitarnya, yang tidak ada habisnya. Di bawah pengaruh air, kekuatan klasik air kaisar dapat digunakan secara ekstrim. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Hell Lotus jauh lebih baik daripadanya, itu tidak dapat menangkap tubuhnya, karena klasik air kaisarnya dapat mengendalikan kekuatan Hell Lotus. "Nak, serahkan tubuhmu, dan aku bisa bertarung." Hell Yulian sangat tertarik pada tubuh Wu Chen. Dibandingkan dengan Xuan Mo, tubuh Wu Chen jauh lebih menarik. Tentu saja, dia tidak akan menyerah. "Jika kamu menginginkan tubuhku, kamu dapat berbicara tentang mimpi." Wu Chen sangat tidak sopan. Kali ini, meskipun tidak ada bantuan dari orang-orang di Danau Tianqi, ada air laut yang tak berujung di sekitarnya. Di bawah air, kekuatan klasik air kaisar dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, meskipun teratai neraka itu kuat, itu hanya sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. "Nak, jangan berpikir kamu dapat menekanku. Jika aku ingin mengambil tubuhmu, itu mudah." Kata-kata itu jatuh, kekuatan yang kuat, ke dalam tubuh Wu Chen, terus-menerus menyerbu, bersumpah untuk merebut tubuh Wu Chen. Wu Chen menghela nafas sedikit. Dia telah bertarung dengan teratai neraka selama berhari-hari. Orang tua ini tidak penuh percaya diri. Dia mengatakan dia dapat mengambil tubuhnya, tetapi sebagai hasilnya, dia ditindas oleh kitab suci air kaisarnya. Dia tidak dapat berhasil sama sekali. Ketika klasik air kaisar dioperasikan, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, air laut di sekitarnya, di sepanjang pori-pori seluruh tubuhnya, menembus ke dalam tubuhnya. Dengan bantuan air laut, klasik air kaisarnya dapat memainkan peran yang sangat kuat, yang cukup untuk menakuti segalanya. "Apa kungfumu, nak?" Hell Lotus sangat terkejut, dia belum pernah melihat kekuatan sihir ini, tetapi dapat menekan kekuatan Hell Lotus miliknya. Wu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu rahasianya. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Jika dia mengatakannya, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menahan orang ini? Di bawah pengaruh sutra air kaisar, Hell Lotus segera mundur. Itu tidak dapat menahan kekuatan sutra air kaisar sama sekali. Itu menyusut kembali. "Nak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan gerakan ini." Hell Lotus tampak sedikit marah, dia tidak dapat mengetahuinya. Dia bahkan tidak dapat menghadapi hantu kecil yang hanya memiliki kultivasi 1 hari di Xinjijing. Itu memalukan baginya. "Kamu pikir aku bodoh? Kitab suci air kaisar dapat mengendalikan semua kekuatan atribut api. Jika artefak seperti itu tidak digunakan, apalagi yang bisa dia gunakan untuk menekan neraka teratai?" Hell Lotus tidak mengatakan apa-apa lagi,
diam-diam mengumpulkan kekuatan, siap untuk putaran dampak berikutnya. Ketika hel-hel lotus tenang, Wu Chen juga mengerutkan kening dan jatuh ke dalam meditasi. Dia sangat jelas bahwa karakter hel-hel lotus itu ganas, tangguh dan kuat, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin dia capai adalah melahap dan menyerap tubuhnya dan sepenuhnya menempati tubuhnya. Namun, inilah yang tidak dapat dia toleransi. Jika dia ingin menyerahkan tubuhnya, apa yang bisa dia lakukan? Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan rencana hel-hel lotus berhasil. Namun, jika terus seperti ini, itu bukan cara yang baik, karena energinya sangat terbatas sehingga dia tidak dapat menghabiskan seluruh waktunya untuk bertarung dengan hel-hel lotus. Dia ingin melakukan hal-hal lain. Namun, sebelum dia melakukan hal-hal lain, dia harus berurusan dengan hel-hel lotus. Jika tidak, setiap kali dia melakukan sesuatu, kekuatannya berkurang, pihak lain segera menyerbu dan menyerang. Dalam hal itu, dia tidak dapat melakukan apapun lagi. Sebaliknya, dia mungkin terganggu dan tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dalam pertempuran, ini adalah yang paling tabu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah neraka lotus? Tidak mudah untuk melakukan ini. Jika itu adalah pemurnian paksa, itu tidak akan berhasil. Apakah itu dapat ditempa atau tidak? Bahkan jika itu dapat ditempa, itu tidak berarti itu dapat aman. Karena neraka lotus memiliki karakter yang kuat, itu akan segera melancarkan serangan balik dan menggigitnya kembali setiap kali ada kesempatan, tidak peduli Suan Mo asli, atau sekarang dia, sangat berpengalaman, jadi menyempurnakan jalan ini, tidak layak. Karena cara pemurnian tidak memungkinkan, kita harus menggunakan cara lain. Wu Chen memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya, dan segera dia menemukan cara yang memungkinkan, yang sering digunakan dalam kehidupan sebelumnya, yaitu, untuk mendapatkan manfaat dari bimbingan. Di dunia ini, mustahil bagi seseorang untuk memiliki segalanya. Selalu ada sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Dia sangat membutuhkannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa meminta bantuan orang lain. Di masa lalu, dia adalah dewa alkimia tertinggi. Alkimia miliknya sangat hebat. Ada banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari pilnya dan meminta obat. Tentu saja, pilnya tidak diberikan dengan sia-sia. Dia harus mengeluarkan pertukaran yang sesuai dan setara antara timur dan barat sebelum dia bisa memberikannya. Karena alasan ini, dia telah memperoleh banyak hal baik, seperti formula tubuh emas abadi, asteris dan 9 perubahan naga. Ini semua sebagai ganti pil. Kepraktisannya telah berkembang sepenuhnya dalam kehidupan ini. Meskipun teratai neraka bukanlah manusia, ia hanyalah api, tetapi ada juga hal-hal yang ia butuhkan, jadi Wu Chen dapat sepenuhnya menggunakan metode ini untuk menstabilkan teratai neraka, jika tidak, jika ia memakannya nanti, ia akan menderita. Teratai neraka, mari kita buat kesepakatan, oke. Transaksi. Teratai neraka menatap Wu Chen, rubah yang penuh keraguan berwajah penuh, perdagangan apa? Wu Chen bertanya, apakah kau tidak ingin memiliki batu api yang bersinar? Api bersinar di atas batu. Mendengar 3 kata ini, suasana hati teratai neraka tampak sangat bersemangat. Lapisan api, lalu naik dengan cepat, membakar dengan ganas. Melihat ini, Wu Chen tersenyum tipis, dan api bersinar di atas batu. Ini adalah sejenis batu ajaib antara langit dan bumi, yang mengandung esensi api ilahi. Ia memainkan peran penting dalam api spiritual khusus seperti teratai neraka, yang dapat membuat mereka berevolusi. Menjadi lebih kuat, dan menjadi tingkat api yang lebih kuat. Wah, bagaimana kau tahu Huo Yaoshi? Siapa kau? Batu Huael, hampir tidak ada di benua Tianwu ini, hampir tidak dikenal. Suatu kali, dia berkeliling dunia mencari batu Huael, tetapi dia tidak dapat menemukan benda semacam ini. Akhirnya, dia putus asa. Siapa aku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan bertanya apakah kamu menginginkan batu Huo Yao. Wu Chen tertawa. Orang ini, jika dia memiliki sesuatu yang diinginkan, itu jauh lebih mudah dilakukan. Dia takut tidak ada keinginan dan tidak ada permintaan. Dalam hal ini, sulit baginya untuk melakukannya. Kamu memiliki batu yang menyala. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak.
Tidak, kamu mengatakan wow. Memang benar untuk mengatakan bahwa manusia lebih licik daripada makhluk hidup lainnya di dunia. Saya tidak memiliki Firestone sekarang, tetapi saya tahu di mana menemukannya. Hel-Hel Lotus menatapnya lurus, jelas tidak percaya dengan perkataannya. Apakah kamu serius? Itu wajar saja, Wu Chen tidak pernah berbohong. Meskipun batu Huo Yao sulit ditemukan dan sangat berharga, Wu Chen telah mendapatkan beberapa potong batu itu di kehidupan sebelumnya. Secara alami, dia tahu di mana ada benda seperti itu. Mengapa aku harus percaya padamu? Wu Chen mengangkat bahu, percaya atau tidak, itu kamu dan bukan aku. Hel-Hel Lotus terdiam, dan Huo Yaoshi sangat penting baginya. Suatu kali, dia mencari di seluruh benua Tianwu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Selama dia dapat menemukan Huo Yaoshi, dia ingin membayar apapun. Katakan padaku, di mana aku bisa menemukan batu Huo Yao? Wu Chen mengalihkan pandangannya. Itu rahasianya. Bisakah dia mengatakannya dengan mudah? Jika demikian, apakah neraka? Hel-Hel Lotus meragukan Hu menatap Wu Chen, dia tentu saja tidak percaya kata-katanya, pihak lain akan melahapnya, adalah untuk mendapatkan kekuatannya, meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, batu api itu benar-benar terlalu penting baginya. Dia harus mendapatkannya, karena dia ingin tumbuh lebih jauh dan menjadi api tingkat tinggi. Baiklah, aku bisa berjanji padamu, tetapi harus ada batas waktu. Jika kamu menolak untuk menepati janjimu dan membawaku untuk menemukan Huo Yaoshi, bukankah aku akan sangat rugi? Berapa lama? Wu Chen berkata, setahun. Setahun. Wu Chen hampir menyemburkan darah lamanya. Dalam 1 tahun, dia bisa melakukan sesuatu, dan kekuatannya mencapai level mereka. Dia menutup pintu sesuka hati selama beberapa bulan. Dalam 1 tahun, dia sesingkat 1 hari orang biasa, hampir tidak berarti. Aku bilang kamu tidak bisa mengatakan apapun yang dapat diandalkan. Itu batas waktu 1 tahun, berkat ekspormu. Hel-Hel Lotus juga berpikir bahwa 1 tahun terlalu singkat, sejak lahir dengan kebijaksanaan, ia telah tumbuh hingga sekarang. Ribuan tahun telah berlalu, waktu 1 tahun, dalam ribuan tahunnya, hampir seperti jentikan jarinya. 10 tahun, paling lama aku akan memberimu 10 tahun. 10 tahun kemudian, jika kau tidak membawaku untuk mencari Huo Yaoshi, aku akan memintamu membayar harganya. 10 tahun, Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Dalam 10 tahun, dengan kualifikasinya, dia dapat sepenuhnya menembus alam naga dan bahkan alam legendaris. Pada saat itu, dengan alkimia miliknya, dia dapat sepenuhnya menekan orang ini. Baiklah, 10 tahun kemudian, aku akan membawamu untuk mencari Huo Yaoshi. Teratai neraka mendengus dingin. Dia tidak percaya pada hantu Wu Chen, tetapi untuk promosinya, dia tidak punya pilihan. Alasan mengapa dia ingin melahap tubuh manusia adalah karena dia memiliki potensi yang kuat untuk manusia, yang dapat dengan cepat meningkatkan alam kultivasinya. Namun, fisik orang biasa tidak cukup baik untuk membawa api teratai neraka. Dia melekatkan dirinya itu benar-benar runtuh. Bagaimana bisa itu menelan dan melekatkan dirinya sendiri? Tubuh Wu Chen berbeda. Dia telah mempraktikkan keterampilan atribut api tingkat tinggi, yang membuat tubuhnya menjadi orang seperti tubuh roh api, yang dapat dengan sempurna mengakomodasi kekuatannya. Namun, orang ini juga mempraktikkan keterampilan aneh dan kuno lainnya, yang memiliki efek menahan yang besar pada kekuatannya. Dia telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menelan tubuhnya. Namun, jika dia bisa mendapatkan Huo Yaoshi, dia juga bertanggung jawab atas tubuh orang ini. Dengan Huo Yaoshi, dia bisa langsung dipromosikan. Bagaimana dia bisa mengandalkan tubuh manusia untuk berbuat lebih banyak? Secara bertahap, api hitam itu surut, dan tubuh Wu Chen berangsur-angsur kembali damai. Melihat api hitam itu akhirnya mereda, Wu Chen juga menarik napas. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia akhirnya berhasil menyingkirkan orang yang mengerikan ini dan bertarung selama 10 tahun untuk dirinya sendiri. Mengenai hal-hal 10 tahun kemudian, dia tidak peduli. Apa yang akan diketahui hantu itu? Pada saat ini, Wu Chen melihat tubuhnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Tubuhnya sekarang berantakan karena teratai neraka. Anda harus merawatnya dengan baik.
Perlahan-lahan tutup mata Anda, Wu Chen mulai melatih kekuatannya dan memulihkan dirinya sendiri. Ketika dia membuka matanya lagi, itu beberapa hari kemudian. Akhirnya kembali. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Wu Chen tersenyum di wajahnya. Untuk saat ini, selama Lotus tidak bermasalah dengan tubuhnya, dia tidak akan mengalami masalah. Namun, masalah ini telah dipecahkan olehnya, setidaknya tidak untuk saat ini. Sudah waktunya untuk pergi ke Pulau Tianzhu. Waktu pembukaan Haixi akan segera tiba. Dia penuh dengan harapan untuk Haixi ini, karena dia membutuhkan banyak bahan langka untuk berlatih formula tubuh emas tingkat kelima. Jika tidak ada cara baginya untuk berhasil dalam latihan. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Pulau Tianzhu untuk melihat Haixi ini dan menemukan apa yang dia butuhkan di barat. Wu Chen keluar dari dasar laut, mencari di daerah laut terdekat, dan menemukan sebuah pulau. Namun, pulau ini bukanlah Pulau Xinlan yang pernah ia kunjungi sebelumnya, melainkan pulau lain yang bernama Pulau Lipo. Setelah lama tinggal di Pulau Lipo, makan dan perutnya kenyang, Wu Chen segera berangkat menuju Pulau Tianzhu. Karena Haixi, ada begitu banyak kapal laut yang menuju Pulau Tianzhu. Rata-rata, setiap hari, ada ratusan kapal yang datang dari dan ke Pulau Tianzhu dan pulau-pulau mereka sendiri, membawa semua jenis barang dan orang ke Pulau Tianzhu, yang sangat ramai. 2 hari kemudian, Wu Chen akhirnya menginjakkan kaki di daratan Pulau Tianzhu. Pulau Tianzhu ini terkenal di seluruh Laut Cina Timur. Ini adalah salah satu pulau terbesar di Laut Cina Timur. Wilayahnya lebih besar dari kekaisaran seperti Kekaisaran Feng Yun. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih kuat dari pulau-pulau lainnya. Di Pulau Tianzhu, semua jenis kekuatan saling terkait, saling bersilangan, dan potensi airnya sangat dalam. Tidak mungkin untuk berspekulasi. Bahkan mereka yang berada di negara bintang yang kuat harus bersikap santai dan tidak berani bersikap lancang saat tiba di tempat ini. Apakah ini Pulau Tianzhu? Menginjak Pulau Tianzhu, Wu Chen menatap Pulau Tianzhu, tetapi merasa megah, tak terbatas, dan tulus. Haixi, aku datang. Masih ada 3 hari lagi sebelum Haixi resmi dimulai. Memanfaatkan 3 hari ini, Wu Chen dapat membuat beberapa persiapan yang baik. Jadi setelah tinggal di sini sebentar, dia langsung pergi ke Pulau Tianzhu. Namun, meskipun Haixi akan memakan waktu 3 hari untuk dimulai, saat ini, Pulau Tianzhu sudah sangat sibuk. Barang-barang dari seluruh wilayah Dongsuan diperdagangkan di sini. Volume perdagangan hariannya mengejutkan, hampir setara dengan pendapatan seorang kaisar selama setahun. Ini adalah situasi perdagangan sebelum Haixi tidak resmi dimulai. Jika benar-benar dimulai di Haixi, maka perdagangan akan terjadi. Baiklah, betapa mengerikannya itu. Coba pikirkan. Tak lama kemudian, Wu Chen melihat sebuah pasar. Di pasar ini, ada berbagai macam barang, yang terlalu ramai untuk dilihat orang. Setelah berbelanja di pasar selama setengah hari, Wu Chen hanya membeli beberapa barang kecil. Dia tidak menemukan satupun barang yang benar-benar dia butuhkan, yang membuatnya sedikit kecewa. Sepertinya kita harus pergi ke pedalaman tengah Pulau Tianzhu sesegera mungkin. Dibandingkan dengan seluruh Pulau Tianzhu, posisi Wu Chen saat ini cukup terpencil. Tidak mengherankan jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus. Hanya di pedalaman tengah, tempat harta karun paling terkonsentrasi, semua jenis harta karun langka, banyak yang berkumpul, adalah keramaian yang sebenarnya. Namun, sebelum berangkat ke pedalaman tengah, dia harus mengisi perutnya terlebih dahulu. Selain itu, ini adalah pertama kalinya baginya datang ke Pulau Tianzhu. Dia masih belum tahu seperti apa rasa makanan di sini. Tentu saja, dia harus mencicipinya dengan saksama. Setelah mencari restoran, Wu Chen melihat bahwa restoran itu sudah penuh dengan tamu. Dia sudah siap untuk ini. Karena Haixi akan segera dimulai, sejumlah besar orang dari seluruh wilayah Suanyu Timur berkumpul di sini, membuat Pulau Tianzhu sangat ramai. Setelah 10 menit, akhirnya giliran Wu Chen. Dia duduk di meja dekat bagian tengah dan memesan hidangan besar. Biksu itu memiliki nafsu makan yang besar, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Tolong bantu saya, kami belum makan selama 3 hari. Tolong beri saya sesuatu. Saat sedang makan, tiba-tiba, sebuah suara muncul di belakangnya. Wu Chen menoleh ke belakang. Ini adalah seorang wanita tua dengan seorang gadis kecil.
Dia menatapnya dengan iba. Melihat mereka yang berpakaian compang camping, Wu Chen tidak membenci apapun, tetapi mendesah dalam hatinya bahwa ada orang miskin di mana-mana, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Aku tidak mau. Jika aku menemukan beberapa koin dari cincin penyimpanan, aku akan memberikannya kepada kedua orang ini. Bagi orang miskin ini, jika dia tidak bertemu mereka, lebih baik membantunya. Namun, dia tiba-tiba tertegun, dan tiba-tiba teringat sesuatu, koin kristal, yang hanya digunakan oleh praktisi mereka, dan harganya tidak terjangkau bagi orang biasa. Kedua orang ini cukup miskin untuk mengemis di sepanjang jalan. Jika dia memberi mereka koin kristal, itu bukan untuk membantu mereka, tetapi untuk menyakiti mereka, bahkan jika itu adalah emas, mereka tidak dapat diberikan. Kembalikan koin kristal itu. Wu Chen mengeluarkan koin perak dan memberikannya kepada wanita tua itu. Koin perak itu disediakan oleh para pedagang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak dapat menemukan apapun untuk mereka. Terima kasih, terima kasih. Nenek tua itu membawa gadis kecil itu, mengucapkan terima kasih, dan kemudian pergi. Melihat kedua orang itu pergi, Wu Chen menghela nafas. Dia bukan orang suci. Dia tidak akan tinggal lama di sini. Setelah makan, dia akan pergi. Hanya itu yang bisa dia lakukan.